Oke, sebelumnya kita sudah berhasil mendesain untuk tabel products dan kita juga sudah mendesain untuk formnya. Sekarang kita akan coba tampilkan data yang ada di dalam tabel products ke dalam tabel yang sudah kita buat. Jadi langsung saja kita akan buka di dalam product controller dan di bagian index. Di sini kita harus menyediakan data products yang akan kita tampilkan di dalam tabel. Mungkin kita akan coba untuk panggil get saja langsung. Oke. Atau bisa menggunakan method all sebenarnya. Jadi ya, kita akan menampilkan seluruhnya. Itu bisa menggunakan all. Dan bagaimana kita akan melempar suatu data supaya bisa digunakan di dalam view, itu kita bisa gunakan dengan beberapa cara ya. Kita bisa gunakan compact seperti ini dan kita panggil nama variabel yang berisikan data, semisal products seperti ini. Atau kita bisa menggunakan parameter kedua dan kita berikan tipe data array di sini untuk datanya. Di sini kita akan tentukan key yang akan digunakan di dalam view dan di sini kita akan definisikan data dari key ini dari mana. Kira-kira seperti itu. Jadi bebas teman-teman bisa gunakan cara seperti apa. Dan sekarang kita akan coba tampilkan data tersebut di dalam file index.load.php yang sudah kita buat di sini. Dan kita akan mengubah data yang semula statik menjadi data yang ada di dalam database. Oke, sebenarnya kita akan membutuhkan bagian T-body dan bagian T-row saja di sini dengan satu elemen, dan nantinya kita akan generate data ini dengan menggunakan perulangan atau for each dari data yang kita kirim dari product controller. Dan di sini kita bisa menggunakan blade ya. Jadi sebenarnya bisa aja sih kayak kita menggunakan PHP seperti biasa gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan for each. Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan cara seperti ini atau ya di dalam Laravel kita udah lebih sederhana lagi sih. Jadi tinggal menggunakan perintah blade-nya. Collection ini adalah sumber datanya dari mana, yaitu dari products. Dan ini adalah variabel aliasesnya yang berisikan satu persatu datanya. Misal bentuk singularnya aja seperti ini. Kira-kira seperti ini. Dan kalau misalkan kita coba save aja dulu dengan data statik seperti ini, dan kita refresh di bagian products, maka akan muncul data tabel row tersebut ya, sebanyak data yang ada di dalam database. Nah, bagaimana kita akan memanggil masing-masing nilainya ke dalam kolom ini? Karena masing-masing si data ini merupakan data objek, jadi kita bisa langsung panggil aja si field atau properti yang dimiliki oleh si produk ini. Dan untuk menampilkan nilai di dalam blade itu kita bisa menggunakan double curly brace seperti ini. Kita panggil produk, dan karena dia bersifat objek, jadi kita bisa langsung saja panggil kolom-kolom yang kita ingin tampilkan, semisal data ID di sini. Atau ya, double curly brace ini sama kayak teman-teman ketikan PHP echo gitu ya, echo kemudian produk. Mungkin sekalian kita contohkan lah ya. Di sini kita akan gunakan untuk name. Oke, untuk name ya. Kemudian ya sisanya kita akan gunakan blade seperti biasa. Di sini kita akan tampilkan kuantitas dan di sini kita akan tampilkan status. Oke, di bagian sini sebenarnya kita harus memberikan button untuk edit dan delete ya. Mungkin kita bisa berikan link saja terlebih dahulu. Sebagai contoh ini untuk edit dan ini untuk delete gitu. Oke, seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan cara blade seperti ini atau fungsi blade tersebut sama seperti echo untuk menampilkan data di dalam suatu variabel atau nilai tipe data lainnya. Oke, kita coba kembali lagi ke dalam browser, kita refresh. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat kita berhasil menampilkan data sesuai kolom yang kita panggil, misal ID, kemudian name-nya, kemudian stock-nya, kemudian di sini ada status, dan di sini ada link, edit, dan delete yang nantinya akan kita gunakan dengan ya fungsi yang fungsi edit dan delete-nya. Kira-kira seperti itu. Dan di sini juga kita berhasil menampilkan value-nya ya dengan cara menggunakan sintaks yang dimiliki oleh Blade atau ya PHP seperti biasa.
Tapi karena di sini kita sedang membahas tentang blade, jadi kita akan gunakan blade-nya semua. Oke, yang jadi masalah adalah gimana kalau misalkan si data ini bukan 100 gitu, tapi memiliki data seratusan ribu, jutaan, atau ratusan juta. Itu nggak bener sih kalau misalkan kita menampilkannya semua di dalam satu view seperti ini. Dampaknya ya akan lambat gitu ya, karena dia akan melakukan query semua data dan harus kita munculkan semua. Nah, solusinya adalah kita bisa memanfaatkan pagination atau paginate, di mana teman-teman bisa ya cari aja di dalam dokumentasinya di bagian pagination. Tujuannya adalah kita akan ya melakukan proses pemotongan data sesuai dengan jumlah yang kita inginkan di masing-masing page-nya. Cara pakainya sih sederhana sekali ya. Ibaratnya kita tinggal panggil aja metodenya paginate dengan nilai parameternya, yaitu banyaknya data yang akan kita tampilkan, misalkan 10, 15, 30, itu sesuai keinginan kita. Jadi di dalam controllernya kita bisa ubah, jangan menggunakan all, tapi menggunakan paginate. Oke, paginate. Dan di sini nilai yang akan kita munculkan datanya, misalkan 15. Maka yang muncul di halaman pertama harusnya ya 15 baris gitu ya. Kita refresh. Nah, ada 15 baris. Terus kalau misalnya kita mau lihat data selanjutnya ini gimana nih? Oke, supaya tampilannya nggak terlalu sesak kayak gini, mungkin 10 aja ya. Tapi sebenarnya bebas ya. Teman-teman sesuaikan aja sesuai dengan UI-nya, cocoknya seperti apa gitu ya. Apakah bisa 15 atau 10 atau 5 saja, itu bisa teman-teman atur. Dan sekarang bagaimana supaya kita ingin melihat 10 data selanjutnya atau data-data selanjutnya gitu ya. Nah, bisa aja sih kita buat button untuk next page-nya, kemudian halaman 1, 2, 3. Tapi di dalam Laravel sebenarnya kita juga sudah disediakan ya. Ini kita cari aja nih di bagian displaying pagination result. Nah, kita bisa memanggil dengan variable collectionnya, di mana contohnya di sini adalah products ya di contoh kita. Kemudian kita panggil dari objek products tersebut yaitu method links. Jadi method links ini akan menampilkan template pagination yang secara default sih menggunakan CSS dari Tailwind ya. Dan karena kita menggunakan Bootstrap, jadi kita harus ubah terlebih dahulu si paginatornya dengan menggunakan template Bootstrap. Caranya sih bisa teman-teman lihat di bagian bawah di sini. Nah, using Bootstrap. Jadi teman-teman silahkan cari di dalam file app service provider dan masuk di dalam method boot. Kemudian teman-teman bisa panggil apakah menggunakan Bootstrap 5 atau Bootstrap 4, itu bisa disesuaikan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin membuat template pagination-nya sendiri sih sebenarnya bisa aja, tinggal cek di bagian pagination di sini dokumentasinya dan bisa ikuti ya caranya ya. Kalau nggak salah di atas ini bisa teman-teman lihat deh gimana cara melakukan custom pagination-nya gitu. Biasanya teman-teman bisa ketikkan perintah ini untuk melihat semua template dari si pagination-nya. Tapi karena kita ingin menggunakan Bootstrap saja, ya jadi kita akan implementasikan ini aja. Oke, kita kembali ke dalam text editor, kita cari file app service provider. Ini ada di dalam folder app. Kemudian di sini ada providers dan di sini ada app service provider. Dan di dalam boot kita perlu panggil paginator use Bootstrap 5, dan jangan lupa kita harus mengimport si app service atau app providers paginatornya. Oke, kita coba import ya. Yang dimiliki oleh Illuminate Pagination, paginator. Kayak gini. Dan kita bisa kembali ke dalam file index.blade.php lagi. Dan untuk menampilkan buttonnya ya di luar dari si tabelnya ya. Asal masih bisa mengakses si variable products-nya ini aja. Gitu. Jadi kita bisa letakkan di sini products dan kita panggil metodenya yaitu links seperti ini. Oke, kita bisa coba cek di dalam browser. Kita refresh. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadinya di sini muncul ya setiap halaman-halaman yang menampilkan data dan juga informasi kalau misalkan teman-teman memiliki data dari range sekian sampai sekian gitu ya. Jadi karena ada 102 data kisarannya ya, berarti
sebenarnya ada 10 page yang menampilkan 10 data dan page terakhir hanya menampilkan 2 data saja seperti ini. Oke, dan ini lebih baik daripada teman-teman munculkan 100 data semuanya, dan ya kalau misalkan masih 100 masih nggak masalah gitu. Tapi gimana kalau misalkan datanya itu ratusan ribu, jutaan, atau bahkan lebih banyak lagi dan ingin ditampilkan seluruhnya, ya itu bakal kacau banget. Jadi pagination ini sangat membantu, dan untuk masalah template-nya ini teman-teman bisa sesuaikan saja. Teman-teman bisa menggunakan template bawaan dengan menggunakan use Bootstrap 5 seperti ini. Tapi kalau misalkan dirasa tampilannya kurang cocok, bisa gunakan dengan cara custom. Teman-teman ini matikan aja, kemudian jalankan perintah ya publish si file vendornya ya. Itu ada di mana tadi? Di bagian customizing pagination view. Nih vendor publish, cari aja file paginationnya, tinggal diolah isinya seperti apa. Ini kita bisa cek ya. Di dalam terminal kita jalankan perintahnya di dalam folder project Laravel. Nanti di dalam folder resources, views, itu ada folder vendor, dan isinya adalah, nah ini. Ini adalah template untuk menampilkan pagination. Jadi teman-teman bisa sesuaikan aja posisinya, kelasnya seperti apa, supaya tampilannya itu lebih menarik lagi. Dan untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek dokumentasinya saja ya, atau nanti kita akan bahas secara khusus untuk melakukan custom pagination, karena di topik selanjutnya kita akan coba untuk memanfaatkan form yang sudah kita buat untuk menambahkan data ke dalam database.